Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'du. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وتقبل أعمالنا يا أرحم الراحمين. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para jamaah sekalian, bil khusus jamaah salat subuh Masjid Jami' As-Salam, Perumahan Pondok Melati Indah, yang insyaallah semoga semua yang hadir senantiasa dicucuri rahmah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua semakin istiqamah dan terus menjaga kesyukuran kita kepada Allah, dan bersamaan itu semoga kita mendapatkan rahmah dan ma'unahnya di dunia hingga akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, kita pada kesempatan ta'lim kali ini masih melanjutkan surah An-Nisa ayat ke-31, dan nanti kita akan baca sampai ayat ke-33. Jadi separuh halaman sebagaimana biasa. Saya akan baca dan langsung nanti ditirukan. Setelah itu nanti kita terjemahkan, kita maknai tafsirnya secara umum, baru kita praktekkan bersama-sama. InsyaAllah sudah siap semua jamaah sekalian? Baik, kita mulai ya, dengan bersama-sama membaca doa tilawatil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Baik, kita lanjutkan. Sekali lagi ayat 31 dari surah An-Nisa. Saya baca dan kemudian langsung diikuti saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا
كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, jamaah sekalian, mari selanjutnya kita terjemahkan kata per kata sekaligus kita maknai secara generalnya, secara umumnya, supaya pesan-pesan dari ayat ini, 3 ayat dari surah An-Nisa ini kita dapat memahaminya. Ayat ini pun juga masih lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya, ada munasabah, ada keterkaitan dengan beberapa pembagian waris yang telah Allah jelaskan pada ayat-ayat sebelumnya. Supaya umat manusia ini menjalankan apa yang kemudian diperintahkan oleh Allah dan sekaligus tidak boleh melakukan kezaliman, tidak boleh melakukan dosa-dosa besar. Seperti kemarin sudah disebutkan, tidak boleh makan harta orang tanpa hak, itu namanya nyuri, nyolong, korupsi, ngerampok, sama saja itu. Nilep apalagi, sama. Tidak boleh juga membunuh nyawa seseorang, itu termasuk bagian-bagian dosa besar. Maka di sini diteruskan, in tajtanibu, jika kalian menjauhi kabaira ma tunhauna anhu, dosa-dosa besar dari sesuatu yang telah dilarang oleh Allah sebagaimana disebut di atas. Kalau kalian jauhi itu dosa-dosa besar, perbuatan membunuh orang, perbuatan berzina, memakan benda dan harta orang lain tanpa hak, itu dosa-dosa besar yang sebut langsung dalam Al-Quran. Maka janji Allah apa? Nukaffir ankum, niscaya kami akan hapus darimu sayyiatikum, kesalahan-kesalahanmu. Dan kemudian yang kedua, wa nudkhilkum, dan akan kami masukkan kamu sekalian mudkhalan, pada tempat kariman, yang mulia. Dalam hal ini dimaknai surganya Allah Ta'ala. Tuh, Allah begitu maha ampun, maha penyayang kepada hambanya. Kalau kita menjauhi yang besar-besar dari dosa yang dilarang oleh Allah, maka kesalahan-kesalahan kecil kita itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Kekhilafan-kekhilafan kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Beda halnya dengan dosa yang besar, memang harus bertaubat. Kalau terpaksa kemudian ada yang dilakukan. Tetapi niatan, ini yang paling penting jamaah sekalian. Kita menjauhi dosa-dosa yang besar, itu dengan sendirinya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang kecil. Jadi derajatnya itu sebenarnya kalau dalam perintah agama, itu menjauhi yang haram dulu.
baru kemudian menjalankan yang wajib. Kadang-kadang kita balik. Menjalankan yang wajib, tapi kadang-kadang nggak begitu peduli dengan yang haram. Itu yang banyak di masyarakat kita. Padahal sebenarnya yang paling utama, Allah itu paling senang kalau diri kita menjauhi yang haram-haram, baru kemudian yang melakukan yang wajib-wajib. Ini kan kadang sebaliknya. Wajib-wajibnya iya, haram-haramnya ditendang. Nah, ini yang rusak pada amal kita ini. Padahal menjauhi yang dilarang oleh Allah dosa-dosa besar ini, maka pada saat yang sama kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kita. Saya tidak akan panjang-panjang, nanti beda lagi nanti. Jadi kita kajian tafsir saja. Ini kita masih belajar tahsinnya. Maka di sini yang kedua ayat berikutnya, wala tatamannau, dan janganlah kamu suka iri hati, ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din, atas karunia Allah yang telah diberikan, yang telah dilebihkan di antara kamu sekalian. Begitulah Allah memberikan keadilannya. Jangan kita gampang hasut, gampang iri kepada kenikmatan orang lain. Justru sebaliknya, kalau bisa kenikmatan orang lain kita pun ikut mensyukuri. Insya Allah kita mendapati cipratannya. Senang dengan senangnya orang lain dan prihatin dengan prihatinnya orang lain. Itu hati yang fitrah. Tapi kalau kita modelnya senang dengan susahnya orang lain dan susah dengan senangnya orang lain, tuh tanda-tanda hati yang keluar dari fitrahnya. Hati yang kotor itu begitu biasanya. Maka ini ayat ini, gimana kita itu kemudian bahagia dengan kebahagiaan orang dan kita sedih dengan kesedihan orang, supaya kita berempati. Lirrijali nasibum mimmaktasabu. Bagi orang laki-laki telah ada bagian sebagaimana yang mereka usahakan. Walin nisa'i nasibum mimmaktasaban. Dan bagi perempuan ada bagian apa yang telah mereka usahakan. Memang demikianlah keadilan Allah. Laki-laki warisnya dikasih banyak, anak laki-laki. Tapi tanggung jawabnya besar. Jauh lebih besar dibanding perempuan. Kenapa perempuan sedikit? Karena tidak ada kewajiban bagi perempuan. Nafkah itu menjadi tanggung jawabnya suami. Perempuan itu duitnya untuk dirinya sendiri. Makanya kemudian warisnya pun dibedakan. Was'alullaha min fadlih, dan mohonlah kepada Allah atas karunia-Nya. Kamu nggak usah hasud dengan karunia orang lain. Kalau kamu pengen, mintalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah, kan gitu ayatnya nih. Jangan malah menghasuti nikmat orang, malah justru menjauhkan dari karunia Allah. Itu kira-kira maknanya dari ayat ini. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Sungguhnya Allah terhadap segala sesuatu itu maha mengetahui. Lalu diteruskan pada ayat ke-33 ini, walikullin ja'alna mawaliyah. Dan setiap mereka yang kemudian menjadi ahli waris telah kami tetapkan bagian-bagiannya, sebagaimana yang sudah ayat-ayat kemarin disampaikan. Mimma tarakal walidani wal aqrabun, atas apa-apa yang ditinggalkan dari warasah orang tua kita maupun keluarga-keluarga kita. Sudah ditetapkan Allah. Ikuti itu, jalankan itu, dan itulah ketetapan yang paling adil dari Allah Ta'ala. Walladzina aqadat aimanukum, dan orang-orang yang telah bersumpah satu dengan yang lain, fa'atuhum nasibahum, maka kemudian berikanlah kepada mereka apa yang menjadi bagiannya. Tapi kalau kemudian ada nadar, apalagi dibarengi dengan sumpah, maka jangan sampai kemudian kita ingkari. Harus kita jalankan apa yang telah menjadi sumpah kita. Karena itu mengikat kepada apa yang kita janjikan. Termasuk dalam hal ini, kalau kita mau ngasih seseorang masih hidup, dalam kategori hibah, tidak masuk warisan. Atau wasiat, di mana kita kemudian mewasiatkan sebagian harta kita kepada orang tentu, maka itu harus ditunaikan. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Sesungguhnya Allah Ta'ala
atas segala sesuatu yang kita ucapkan, yang kita perbuat, yang kita bahkan niatkan, Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Diniatkan saja Allah udah tahu kok, apalagi diucapkan. Syahidan, Allah maha menyaksikan, Allah maha mengetahui dari apa yang kita lakukan semuanya. Saya kira ini jamaah sekalian terjemah dan sekaligus tadabbur yang setidaknya memahamkan kita meskipun prinsip-prinsipnya saja. Baik jemaah sekalian, kita mengakhiri dari sesi kita terakhir setelah praktek adalah mempelajari tentang kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan hukum tajwid yang memandu bacaan kita semakin tartil dan fasih. Kita masih berada pada halaman ke 64 ya. Mohon maaf kok 64. Berapa? 41. Dulu saya tadi itu rom. 40 dan 41. Baik. Kemarin kita sudah awali dari idgham bi gunnah atau al-idgham bi gunnah. Ini mengulang ya sebenarnya kita, tetapi semakin diulang insya Allah semakin lancar. Yaitu bacaan mendengung atau sengau di mana kemudian menyatukan nun mati atau tanwin kepada huruf setelahnya 4 huruf ya yang terhimpun dalam kata yu'minu. Ya, wawu, mim, nun atau yanmu. Kalau yu'minu itu beriman, yanmu berkembang. Ya, nun, mim, wawu. Dan ini boleh kita praktekkan ya beberapa yang kemudian ini nun bertemu ya. Mari saya awali dulu baru nanti diikuti. Nun mati bertemu dengan ya. Sudah bisa difahami? Yang pertama ya. Faman ya'mal. Mari. Nah, itu nun mati ketemu ya. Ditahan, bacaan sengau. Lan yaqdira. Bisa diketahui ya. Man yasha. Itu bacaan-bacaan nun mati bertemu dengan apa? Iya. Sekarang nun mati bertemu dengan wawu. Kita ambil tiga saja. Min waq. Nunnya masuk kepada wawu dengan bacaan sengau atau gunnah. Man wajadna. Min waraih. Demikian seterusnya. Nun mati bertemu dengan apa yang terakhir? Ini wawu. Wawu bertemu dengan tadi ya, sekarang wawu. Ini mohon maaf loh, orang kadang suka bacanya tidak dengan gunnah. Itu kurang pas. Contoh tadi miwaka hanya dimasukkan saja. Atau dengannya famaya amal hanya dimasukkan nunnya kepada ya-nya. Ini bacaannya salah. Bagaimana yang pas? Memasukkan nun ke ya, tapi dengan bacaan gunnah. Harus ditahan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi ada tahannya. Nun masuk kepada wawu juga begitu. Miwaqa. Nggak boleh miwaqa tanpa ada gunnah. Jadi gunnah itu memasukkan dan dengan gunnah, dengan dengungan. Masuk lagi nun mati bertemu dengan mim. Nun masuk kepada mim. Mim
ma'in dafiq. Mari diperhatikan. Nah, ini nun mati ketemu mim. Mesti ditahan. Mim lagi. Mim masad. Wa im massahul khair. Tulisannya wa im massahu saja. Jadi nun mati masuk kepada apa? Pada mim. Nunnya hilang. Tapi dengan bacaan gunnah. Kan seakan-akan nunnya hilang tuh dalam bacaan. Mim ma mim. Nah, langsung masuk kepada mim. Nunnya hilang. Itulah hilangnya kemana? Tulisannya ada. Hilangnya dalam bacaan. Dimasukkan. Terakhir nun bertemu dengan nun. Ini juga idgham bi gunnah. Prakteknya kayak apa? Min nisaikum. Adik. Jadi nunnya ini menjadi double, tapi bacaannya satu. Karena itu harus ditahan. Coba ini nun bertemu dengan nun dan akhirnya ditasdid. Makanya kemudian nunnya itu seakan-akan, bukan seakan, memang menjadi double, nun masuk ke nun. Bukan jeruk makan jeruk loh ya, ini nun masuk ke nun. Nunnya jadinya apa, ditahan dan dibaca dengan gunnah. Innafu. Yang berikutnya lan nadkhulaha. Min nadhir. Inilah praktek-praktek bacaan idgham bi gunnah. Ingat oleh kita, di mana ada nun sukun atau nun mati, itu istilahnya sama nun sukun atau nun mati. Kenapa mati? Karena tidak berharakat dia dengan disukun. Jangan sampai lalu ada pertanyaan, sudah mati kok masih bertemu-temu, ini gimana? Nah, ini nun sukun. Bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah yang jumlahnya berapa? 4. Ingat oleh kita jumlahnya 4 saja, yaitu ya, nun, mim, wawu. Maka nunnya harus dimasukkan dan dibaca dengan gunnah. Tadi prakteknya sudah kita lalui. Nun bertemu ya, nun bertemu wawu, nun bertemu mim, dan terakhir nun bertemu dengan nun. Tadi nun sukun, sekarang tanwinnya. Seperti yang kita ketahui, tanwin itu hakikatnya dalam bacaan adalah nun sukun, meskipun dalam tulisan berupa tanwin. Jadi sama bacaannya, tapi beda tulisannya. Tanwin sekarang. Tanwin bertemu dengan ya. Mari kita praktekkan. Ini praktek ini penting jamaah sekalian, karena tajwid ini bukan hanya teori, tapi harus praktek. Sekarang tanwin harakat fathatain bertemu dengan ya. Khairan yarah. Mari. Sekali lagi. Syarran yarah. Tanwinnya masuk kepada huruf apa? Ya. Hisaban yasira. Liqaumin yuqinun. Ini tanwin baik fathatain, kasrotain maupun domatain yang masuk kepada ya. Sekarang tanwin bertemu dengan wawu. Hukman wa ilma.
Coba perhatikan mana huruf tanwinnya, di huruf apa tanwinnya? Di huruf mim. Hukman, mestinya kan begitu, hukman. Lalu ketemu wawu menjadi hukmau. Masuk kepada wawu dengan disengaukan atau didengungkan. Sekarang dengan bacaan yang lain misalnya dhammatain khairun wa abqa. Itu nun bertemu dengan mohon maaf tanwin bertemu dengan wawu. Terakhir jannun walla. Iya. Oke, sekarang berikutnya tanwin bertemu dengan mim di halaman 42. Kita muajjala. Itu namanya fathatain. Sekarang cari yang dhammatain di bawahnya. Qaulum ma'ruf. Qur'anum majid. Jazaa'an mawfura. Ingat-ingat itu semuanya tanwin bertemu dengan huruf mim. Terakhir dari 4 huruf bertemu dengan nun sekarang. Sultanan nasira. Jangan lupa ditahan, didengungkan. Sekarang yang dhammatain. Bakhi'un nafsak. Idhaman nakhirah. Roknya pendek ya, jangan sampai panjang. Idhaman nakhirah. Yawmaidin nadirah. Amilatun nasibah. Ini tanwin bertemu dengan nun. Silakan dipraktekkan sendiri di rumah dan kemudian dihayati, dirasakan bagaimana bacaan idgham bi gunnah. Baik nun mati maupun tanwin. Insyaallah bisa difahami semua jemaah sekalian. Berikutnya insyaallah minggu depan kita lanjut dengan idgham bila gunnah dengan segala teori dan praktek. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, membimbing kita dan menjadikan Al-Quran sebagai panduan kehidupan kita semua. Kita akhiri dengan bacaan sholawat busyra bersama-sama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا
min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tampaknya belum banyak yang hafal sholawat busyronya. Harus dihafalkan. Minggu depan harus hafal semua. Ya. Jadi diawali doa tilawatil Quran, diakhiri dengan bacaan sholawat busyro. Insya Allah ini mencakup semuanya dan mengantarkan rahmah dan keberkahan untuk kita, keluarga maupun masyarakat kita semua. Dumtum fil khairi wal afiyah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.